Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita malam ini, tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Dan jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah nyata yang penuh pelajaran hidup seperti ini. Oke, sekarang kalian boleh nilai aku dulu. Bilang, aku perempuan murahan, istri pengkhianat, perempuan yang gak tahu diri. Karena di mata orang, gak ada alasan yang bisa membenarkan seorang istri yang tergoda bos suaminya sendiri. Tapi, coba dengar dulu ceritaku. Karena yang kalian sebut dosa, kadang berawal dari sesuatu yang lebih sunyi dari yang kalian bayangkan. Kesepian. Namaku Indri, 35 tahun. Dan inilah kisah yang gak pernah aku ceritakan pada siapapun. Tentang bagaimana perhatian kecil dari seseorang bisa mengubah seluruh hidupku. Namaku Indri, 35 tahun. Istri dari seorang pria yang dulu pernah membuatku percaya bahwa cinta adalah hal paling sederhana di dunia. Namanya Anton, 36 tahun. Karyawan perusahaan properti yang ambisius dan disiplin. Dulu, setiap pagi dimulai dengan tawa. Sekarang hanya dimulai dengan suara notifikasi kantor. Sudah hampir 2 tahun, ia sering dikirim keluar kota. Awalnya seminggu, lalu 2, lalu sebulan. Katanya, semua itu untuk karier, untuk masa depan, untuk kehidupan yang lebih baik. Aku percaya. Tapi di sisi lain, aku mulai lupa rasanya punya suami yang benar-benar hadir. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari, menyiapkan sarapan, menyetrika bajunya, dan mendengarnya bicara di telepon dengan suara tegas. Ya, Pak, nanti sore saya kirimkan datanya. Tidak ada pelukan, tidak ada tatapan mata, hanya rutinitas yang diulang tanpa perasaan. Kadang, ia bahkan lupa mencium keningku sebelum berangkat. Padahal, dulu itu kebiasaannya setiap hari. Ketika malam datang, aku sering duduk di ruang tamu dengan lampu setengah redup. TV menyala, tapi suaranya tak kudengar. Aku hanya menatap pintu, berharap bunyi mesin mobil berhenti di depan rumah. Tapi yang datang justru pesan pendek. Maaf sayang, hari ini lembur, jangan, tunggu. Dan malam itu berulang lagi dan lagi. Sampai aku terbiasa tidak menunggu siapapun, aku masih mencintainya. Atau setidaknya aku ingin percaya bahwa aku masih melakukannya. Tapi bagaimana mencintai seseorang yang perlahan terasa seperti tamu di rumah sendiri? Aku mulai sibuk mencari alasan untuk merasa hidup. Kadang dengan membaca buku, menonton film lama, atau sekadar menyiram bunga yang tak kunjung mekar di depan rumah. Lucu, kan? Bunga pun butuh disiram agar tumbuh. Tapi bagaimana dengan hati? Hingga suatu hari, Anton mengajakku menghadiri acara kantor tahunan. Aku berdandan seadanya. Blus putih, rok panjang, dan sedikit lipstik. Aku tidak ingin menonjol. Aku hanya ingin dilihat olehnya, walau hanya 1 malam. Tapi sepanjang acara, Anton sibuk berbicara dengan rekan kerjanya. Ia meninggalkanku sendirian di meja pojok dengan segelas jus yang sudah kehilangan esnya. Dan disitulah aku pertama kali berkenalan dengan Hendra, bos Anton, pria berusia 41 tahun. Berpenampilan rapi, ramah, dengan cara bicara yang membuat siapapun merasa dihargai. Ia menyalamiku dengan senyum hangat dan berkata, "Jadi ini istri Anton ya? Wajahnya anggun sekali. Pantas suamimu tidak pernah berhenti bekerja keras." Aku tertawa kecil, menanggapinya sopan. Tapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa aneh. Tatapan Hendra tidak seperti tatapan atasan pada istri bawahan. Tatapannya lebih lama dari yang seharusnya. Ada rasa ingin tahu di sana. Ada sesuatu yang belum ku mengerti, tapi cukup membuatku tidak nyaman. Sepulang dari acara itu, aku masih memikirkan cara dia berbicara.
Bukan karena aku tertarik, tapi karena sudah lama tidak ada yang berbicara padaku seperti itu, memperhatikan, menatap, mendengarkan, dan aku benci mengakuinya. Tapi malam itu aku sadar, kesepian adalah pintu paling berbahaya. Sekali terbuka, bahkan hembusan angin kecil pun bisa masuk dan mengubah segalanya. Aku tidak tahu kalau dari pertemuan itu, hidupku yang tenang akan perlahan berubah. Bukan karena aku mencarinya, tapi karena seseorang akhirnya datang di saat aku berhenti berharap ada yang peduli. Aku pikir setelah acara kantor itu, semuanya akan kembali normal. Aku akan tetap jadi istri yang menunggu, dan Hendra akan tetap jadi bos yang jauh di luar kehidupanku. Tapi, ternyata aku salah. 2 hari setelah acara itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal. Apa kabar, Bu Indri? Ini Hendra. Maaf kalau tiba-tiba chat. Cuma ingin bilang, senang semalam bisa ngobrol sebentar. Aku sempat diam beberapa detik. Kuperhatikan pesannya berulang kali. Tak ada nada aneh. Tapi tetap saja, rasanya janggal. Kenapa bos suamiku menghubungiku pribadi? Aku menjawab singkat, sopan, hanya, baik pak, terima kasih. Semoga sehat juga. Kupikir percakapan berhenti di sana. Tapi malamnya, notifikasi itu muncul lagi. Anton kerja keras sekali. Ya, jangan lupa jaga kesehatannya juga, Bu. Kalimatnya sederhana, tapi ada sesuatu di balik kata-kata itu yang sulit dijelaskan. Sopan, tapi terlalu pribadi. Ramah, tapi terasa dekat. Aku memilih tidak membalas. Hari-hari berikutnya, pesan-pesan itu datang lagi. Kadang pagi, kadang sore, awalnya tentang pekerjaan. Lalu mulai bergeser pelan-pelan. Bu Indri, suka masak ya? Saya lihat waktu acara itu, Ibu kalem banget. Jarang loh sekarang perempuan bisa sesopan itu. Atau sekadar, hari ini kelihatannya hujan, jangan keluar sendirian. Awalnya, aku merasa risih, tapi lama-lama, aku mulai menunggu notifikasi itu. Rasanya aneh. Ada rasa bersalah setiap kali membaca pesan darinya. Tapi juga ada rasa hangat yang sudah lama tidak aku rasakan. Anton jarang menghubungi. Bahkan kalau aku kirim kabar, jawabannya selalu pendek dan tergesa. Sedangkan Hendra selalu punya waktu. Suatu malam aku menatap layar ponsel, menatap chat darinya yang baru masuk. Kalau boleh jujur Bu, saya suka cara Ibu bicara. Tenang, tapi berisi. Jarang saya ketemu orang seperti itu. Aku menatap pesan itu lama sekali. Sebagian diriku ingin marah. Sebagian lagi ingin pura-pura tidak peduli. Tapi bagian terdalam dalam diriku justru tersenyum lemah. Mungkin karena terlalu lama, tak ada yang memuji. Aku tidak membalas malam itu. Tapi keesokan paginya, aku membaca pesannya lagi. Dan kali ini, aku mengetik satu kalimat balasan pendek. Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha jadi diri sendiri. Sejak saat itu, sesuatu yang tidak seharusnya dimulai, perlahan mulai tumbuh, dayam-dayam. Hari-hari berikutnya, pesan makin sering datang. Kami mulai berbicara tentang hal-hal kecil, makanan, film, bahkan tentang rasa bosan di rumah. Dan dari setiap percakapan itu, aku merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Suatu sore, aku sempat berkata dalam hati, kenapa aku bisa nyaman bicara dengan orang lain, tapi tidak dengan suamiku sendiri? Pertanyaan itu menampar. Tapi aku tidak punya jawaban. Aku tahu, aku seharusnya berhenti. Aku tahu, semua ini bisa berbahaya. Tapi di sisi lain, aku juga tahu, seseorang yang haus perhatian tidak akan berhenti minum, meski tahu airnya beracun. Dan Hendra tahu persis cara membuatku haus lagi. Hubungan kami di WhatsApp terus berlanjut. Awalnya, hanya beberapa pesan singkat di sela-sela hari. Tapi sekarang, sudah menjadi kebiasaan. Hendra selalu tahu kapan harus muncul. Saat aku sedang merasa sepi, saat suami tak menghubungi,
atau saat aku sedang ingin bicara, tanpa harus menunggu dipahami. Aku tahu ini salah, tapi bagaimana cara berhenti? Kalau setiap kali aku mencoba menjauh, justru rasa ingin tahu yang lebih besar muncul. Bu Indri, udah makan siang? Saya lewat kantor suami ibu. Dia belum pulang dari meeting. Atau sekadar, kalau malam minggu sendirian, jangan sedih. Kadang, kesepian itu cuma tanda kalau hati ibu masih hidup. Pesan-pesan itu datang tanpa diminta. Tapi entah kenapa, selalu tepat waktu. Aku sempat berpikir, mungkin Hendra hanya iseng. Mungkin hanya basa-basi sopan. Tapi semakin hari, caranya bicara terasa berbeda. Dia tidak pernah terang-terangan, tapi setiap kalimatnya seperti undangan yang perlahan menarikku lebih dalam. Lalu suatu hari, Anton pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya lelah, tapi semangatnya aneh. Sayang, katanya sambil membuka map kerja, minggu depan aku dikirim ke proyek luar kota. Katanya, urgent banget, 2 minggu, mungkin bisa lebih. Aku terdiam. Dalam hati, aku tahu siapa yang punya wewenang mengirimnya. Dan perasaan itu, campuran kaget, curiga, dan takut, datang bersamaan. Apakah ini kebetulan? Atau ada seseorang di baliknya yang sengaja membuka jarak antara aku dan suamiku? Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi 2 hari kemudian, Hendra mengirim pesan malam-mulam. Anton berangkat minggu depan ya. Jangan terlalu kesepian. Kalau butuh teman ngobrol, saya selalu ada. Aku menatap pesan itu. Lama sekali. Bagian warasku berkata, hapus, blokir, jangan dilanjutkan. Tapi jariku diam. Bukan karena aku tidak tahu mana yang benar, tapi karena aku sudah lupa rasanya diperhatikan tanpa harus meminta. Malam berikutnya, Hendra menulis lagi. Indri, kamu suka makan malam di tempat yang sepi kan? Aku tahu restoran bagus di pinggir kota. Cuma makan. Nggak lebih. Aku tidak langsung membalas. Tapi dadaku berdebar. Bukan karena senang, tapi karena takut pada diriku sendiri. Takut aku tidak lagi punya kekuatan untuk menolak. Sejak Anton berangkat, hari-hariku kembali sunyi. Rumah terlalu besar, udara terlalu dingin, dan suara detik jam terasa terlalu keras di ruang tamu. Lalu pesan dari Hendra datang lagi. Saya di dekat rumahmu. Gak sengaja lewat. Kalau kamu butuh teman makan, aku tunggu di kafe depan kompleks. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Mungkin 10 menit. Mungkin lebih. Hingga akhirnya aku menulis satu kalimat pendek. Baiklah. Dan malam itu, tanpa sadar, aku melangkah keluar dari batas yang selama ini kujaga. Aku memakai pakaian sederhana, blus biru muda, dan kardigan abu-abu, bukan untuk tampil cantik, tapi untuk menenangkan rasa gugupku sendiri. Saat aku tiba di kafe, Hendra sudah duduk di pojok ruangan, tersenyum sambil melambaikan tangan. Terima kasih udah datang, katanya tenang. Aku cuma pengen ngobrol, gak ada maksud apa-apa. Tapi, aku tahu sesuatu di balik kata ngobrol itu jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah aku bayangkan. Sepanjang makan malam itu, ia tidak berkata banyak hal menggoda. Ia hanya mendengarkan, bertanya pelan tentang hidupku, keluargaku, perasaan yang tak pernah aku ceritakan pada siapapun. Dan aku menjawab semuanya. Mungkin karena aku sudah lelah memendam. Malam itu, aku pulang dengan hati berantakan, antara bersalah dan rindu yang tidak semestinya. Dan yang paling menakutkan, aku tahu Hendra berhasil, karena untuk pertama kalinya, aku mulai menantikan pesan darinya esok pagi. Sudah seminggu sejak malam itu di kafe. Aku masih ingat cara Hendra menatapku malam itu. Bukan tatapan yang berani, tapi tatapan seseorang yang tahu bagaimana membuatku merasa dipahami tanpa bicara banyak. Dan sejak saat itu, segalanya berubah. Kami tidak lagi hanya berbicara lewat pesan singkat. Sekarang, kami mulai bertukar cerita pribadi.
tentang hidup, tentang perasaan, tentang hal-hal yang dulu terasa tabu untuk diceritakan pada siapapun. Hendra punya cara bicara yang lembut, pelan, tapi tegas. Dia tidak pernah menuntut, tapi setiap kalimatnya membuatku ingin terus membalas. Kadang aku mencoba mengabaikannya. Aku sibukkan diri dengan rumah, membaca buku, memasak, lebih rajin dari biasanya. Tapi setiap kali notifikasi ponsel berbunyi, jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Dan hampir selalu, itu darinya. Suatu sore, aku sedang di dapur. Ketika panggilan video dari Anton masuk, kuhapus noda tepung di tanganku, kuangkat ponsel itu. Sayang, gimana di sana? Tanyaku. Anton tersenyum sebentar, tapi wajahnya terlihat letih. Capek banget, tapi semua berjalan lancar kok. Lalu ia menambahkan, maaf ya, aku jarang kabarin. Sinyal di sini jelek banget. Aku tersenyum, mencoba terlihat biasa. Gak apa-apa. Yang penting, kamu jaga diri. Percakapan itu cuma bertahan 2 menit. Sebelum sambungan terputus, aku sempat mendengar suara seseorang memanggilnya. Suara perempuan. Entah siapa, entah kenapa. Dadaku menegang, tapi aku menepis pikiran itu cepat-cepat. Mungkin rekan kerja, mungkin cuma kebetulan. Tapi malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian lagi. Dan seperti tahu apa yang kurasakan, Hendra mengirim pesan. Kamu kelihatan lelah di foto profilmu. Jangan siring-siring, mikirin hal yang gak penting. Kadang orang gak sadar. Yang bikin kita sedih bukan apa yang mereka lakukan, tapi apa yang mereka gak lakukan. Aku membaca pesan itu berkali-kali, sampai akhirnya aku membalas. Kenapa kamu selalu tahu kapan aku butuh seseorang? Dia menjawab cepat, karena aku tahu rasanya gak punya siapa-siapa untuk mendengar. Entah kenapa, kalimat itu langsung menembus pertahananku. Karena ya, aku pun sedang merasa seperti itu. Hari berikutnya, Hendra meneleponku. Bukan pesan, bukan chat, tapi panggilan suara. Aku cuma mau dengar suara kamu sebentar. Katanya, gak ada alasan lain. Dan anehnya, aku tidak mematikannya. Kami bicara lama tentang hal remeh, tentang kesepian, tentang apa yang membuat kami soma-soma bertahan di hubungan yang terasa dingin. Sampai akhirnya, dia berkata dengan suara pelan, Indri, kamu gak pantas sendirian. Kamu perempuan baik, tapi dunia gak adil sama kamu. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena di balik kata-katanya, aku tahu ada sesuatu yang berbahaya sedang tumbuh. Dan aku sadar, setiap kali aku bicara dengannya, aku makin kehilangan kemampuan untuk menarik diri. Tapi yang paling menyakitkan, bukan karena aku mulai jatuh pada seseorang yang bukan suamiku. Yang paling menyakitkan adalah menyadari betapa mudahnya aku jatuh hanya karena sudah lama tidak dicintai dengan cara yang lembut. Anton sudah 2 minggu di luar kota. Awalnya dia bilang hanya seminggu, tapi tiba-tiba proyeknya diperpanjang. Bos minta aku tetap standby di lapangan. Katanya lewat telepon. Aku tersenyum, tapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa janggal. Karena aku tahu siapa bos yang dimaksud. Setiap malam, aku masih mencoba menahan diri. Tapi setiap kali Hendra mengirim pesan, semua tekadku seolah hilang perlahan. Dia tidak pernah mendesak, tapi selalu tahu bagaimana membuatku merasa dibutuhkan. Sudah makan? Kalau hujan, jangan lupa minum teh biar hangat. Anton, sibuk ya? Kamu butuh teman ngobrol nggak malam ini? Semakin lama, kata-katanya terdengar semakin akrab. Dan yang membuatku takut, aku mulai merasa nyaman dengan itu. Suatu malam, aku menerima panggilan darinya. Suaranya tenang seperti biasa. Indri, besok aku mau meeting di kota kamu. Kalau sempat, aku ingin ajak kamu makan siang. Aku terdiam beberapa detik, menatap layar ponsel. Pak Hendra, saya rasa itu nggak pantas. Jawabku pelan. Dia tertawa kecil, tidak memaksa. Tenang aja, nggak ada yang salah dari makan siang.
Aku cuma ingin ngobrol. Kamu terlalu sering sendirian. Dan aku cuma gak mau kamu ngerasa gitu terus. Aku tidak menjawab. Tapi keesokan harinya, entah kenapa aku tetap berdandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Aku tahu aku seharusnya menolak, tapi bagian dari diriku ingin tahu rasanya sekali saja keluar dari bayangan sunyi ini. Restoran tempat kami bertemu sederhana, di pojok kota dengan musik pelan dan pencahayaan hangat. Dia datang lebih dulu, mengenakan kemeja putih dan senyum yang sama seperti malam di kafe waktu itu. "Terima kasih sudah datang," katanya lembut. Aku hanya menunduk, mencoba menjaga jarak. Tapi cara dia bicara, caranya memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutku, caranya mendengarkan tanpa memotong. Semua itu membuatku merasa dilihat. Seperti dulu, saat Anton masih peduli, kami bicara lama tentang banyak hal yang tidak penting. Tapi di sela percakapan itu, ada momen hening yang terasa terlalu lama. Matanya menatapku, tenang tapi dalam. "Indri," katanya pelan, "kamu pernah ngerasa capek nggak?" "Capek? Jadi orang kuat sendirian?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak, karena tanpa sadar, air mataku mulai menggenang. Aku segera memalingkan wajah, tertawa kecil untuk menutupi rasa malu. "Kenapa sih? Kamu selalu bisa bikin aku begini?" Dia tersenyum, tapi kali ini senyumnya berbeda. "Karena kamu gak butuh seseorang yang sempurna, kamu cuma butuh seseorang yang benar-benar lihat kamu." Aku tidak tahu apakah itu rayuan atau kejujuran, tapi malam itu, kata-katanya tinggal di kepalaku lama sekali. Ketika aku pulang, aku menerima pesan dari Anton. Cuma satu kalimat, "Maaf ya, besok kayaknya belum bisa pulang. Bos minta aku lanjut bantu tim proyek." Dan entah kenapa, aku mulai merasa benar-benar marah. Bukan karena Anton sibuk, tapi karena aku tahu, mungkin saja seseorang di balik layar sedang sengaja membuatku kesepian. Aku duduk di ranjang malam itu, menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang dijebak dalam permainan yang halus. Permainan di mana aku tidak pernah tahu kapan tepatnya aku kehilangan kendali. Dan di tengah semua rasa bersalah itu, satu pikiran menghantui kepalaku. Mungkin ini memang yang Hendra inginkan sejak awal. Sudah 3 minggu, Anton di luar kota. Katanya proyek belum selesai. Tapi aku tahu, bukan proyeknya yang berlarut, melainkan seseorang yang sengaja menahannya di sana. Aku mulai memperhatikan banyak hal kecil. Hendra sering menyebut-nyebut Anton dalam obrolan. Dia pekerja keras, tapi kadang terlalu mudah diatur. Katanya suatu hari lewat telepon, nada suaranya tenang, tapi entah kenapa membuatku merinding. Semakin hari, aku mulai melihat sisi lain dari Hendra. Dia masih perhatian, tapi caranya berubah. Bukan lagi sekadar peduli, tapi seperti ingin tahu segalanya tentang aku. Lagi? Di mana? Dengan siapa? Kenapa nggak balas chat? Pertanyaan-pertanyaan itu awalnya terasa manis, tapi lama-lama menyesakkan. Aku mulai merasa seperti dikurung dalam perhatian yang tidak sehat. Dan yang paling menakutkan, aku sadar aku sudah terlalu dalam untuk bisa lari begitu saja. Malam itu, Anton akhirnya menelepon. Suaranya terdengar letih, tapi ada sesuatu yang berbeda. "Sayang, kamu kenapa? Suaramu akhir-akhir ini aneh." Aku tersenyum kecil, mencoba terdengar biasa. "Enggak, cuma capek aja." Dia diam sebentar, lalu berkata pelan, "Indri, kamu nggak apa-apa di rumah sendirian kan?" Pertanyaan itu membuatku nyaris menangis, karena seandainya dia tahu kebenarannya, aku tak akan sanggup menjawab. Setelah panggilan itu berakhir, pesan dari Hendra langsung masuk. "Kamu bicara sama Anton barusan ya? Dia pasti nggak tahu seberapa sering kamu menangis di rumah." Aku tidak membalas, tapi beberapa menit kemudian, pesan lain masuk lagi. "Dia nggak pantas buat kamu, Indri. Kamu terlalu baik untuk disia-siakan." Aku menatap layar ponsel itu,
lama sekali. Ada bagian dari diriku yang ingin marah, tapi ada juga bagian lain yang terluka, karena sebagian kata-kata Nia terasa benar. Hari berikutnya, Hendra datang ke rumah tanpa kabar. Aku kaget saat melihat mobilnya berhenti di depan pagar. Dia turun sambil membawa sekotak makanan dan senyum tenang di wajahnya. Katanya, "Kamu belum makan siang," katanya ringan. Aku menatap sekeliling, memastikan tak ada tetangga yang melihat. "Pak Hendra, tolong jangan begini." Tapi dia malah tertawa kecil. "Kenapa? Aku cuma khawatir." Aku tahu, bukan itu maksudnya. Sore itu, kami bicara di teras rumah. Awalnya tenang, tapi suasananya perlahan berubah. Nada suaranya lebih dalam. Matanya menatapku lebih lama dari biasanya. "Indri," katanya, "aku serius sama kamu. Aku bukan cuma bos suamimu. Aku laki-laki yang benar-benar jatuh cinta." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras yang menyadarkanku bahwa semua perhatian selama ini bukan sekadar simpati, tapi jebakan. Aku berdiri perlahan, berusaha tenang. "Pak Hendra, jangan bicara begitu lagi. Saya nggak mau ada masalah. Suami saya masih bekerja di bawah Bapak." Dia menatapku lama, senyumnya berubah dingin. "Jadi, kamu takut setelah semua yang sudah aku lakukan buat kamu?" Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, nada suaranya membuatku takut. Dia tidak lagi terdengar lembut. Dia terdengar seperti seseorang yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia mau. Setelah dia pergi, aku duduk di ruang tamu, memegang ponsel yang masih menampilkan namanya. Aku sadar, selama ini aku pikir dia datang karena peduli, padahal dia datang untuk menguasai. Dan di titik itu, aku tahu, aku harus memilih antara melanjutkan sesuatu yang salah atau menghentikannya sebelum semuanya benar-benar hancur. Tapi aku tidak tahu kalau pilihan apapun yang akan kuambil setelah ini sudah terlambat. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Aku duduk di teras rumah, menatap taman yang basah, memegang secangkir teh yang mulai dingin. Pikiran di kepalaku kacau. Tentang Anton, tentang Hendra, tentang diriku sendiri. Aku ingin percaya semuanya bisa kembali normal, tapi entah kenapa, perasaan itu terasa mustahil. Beberapa hari terakhir, Hendra makin aneh. Chatnya tidak lagi lembut seperti dulu. "Kenapa nggak balas? Kenapa kamu berubah? Jangan pura-pura nggak butuh aku, Indri." Aku mulai jarang membalas. Aku mencoba menjauh, mencoba berhenti, mencoba menebus kesalahanku dengan diam. Tapi Hendra tidak terima. Baginya, aku bukan lagi seseorang yang disukai. Aku adalah sesuatu yang harus dimiliki. Sore itu, tanpa kabar, dia datang lagi. Mobil hitamnya berhenti di depan rumah. Wipernya masih bergerak saat dia turun tergesa, mengenakan jas basah. "Indri, kita harus bicara." Suaranya terdengar di bawah hujan. Aku terkejut. Buru-buru keluar ke teras. "Pak Hendra, tolong jangan di sini. Nanti orang lihat." Dia tidak peduli. Tatapannya tajam, penuh tekanan. "Kamu sengaja ngehindar dari aku ya?" "Aku cuma butuh waktu," jawabku pelan. "Tapi aku nggak bisa nunggu," katanya keras. "Kamu tahu nggak seberapa gila aku mikirin kamu?" Aku mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, perhatian yang dulu membuatku merasa hidup, kini membuatku takut. "Hendra, tolong, ini udah kelewatan." Dia menatapku lama, wajahnya berubah lembut, tapi suaranya bergetar. "Indri, kamu tahu aku nggak bisa mundur." Sebelum sempat kubalas, suara mobil lain berhenti di depan rumah. Aku menoleh, dan jantungku seketika berhenti berdetak. Itu Anton. Dia turun dari mobil, menatapku, lalu menatap Hendra. Hening, hanya suara hujan yang memecah udara. "Apa yang dia lakukan di sini?" tanya Anton pelan, tapi nadanya penuh luka. Aku tidak bisa bicara, bibirku terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Hendra
mencoba bicara duluan. Saya cuma mampir. Mau kasih laporan proyek? Tutup mulutmu. Suara Anton kali ini tajam. Aku tahu, kamu bukan di sini buat kerja. Matanya berpindah ke arahku. Jadi ini alasannya, kamu jarang ngangkat telepon. Bukan, Mas. Bukan, seperti itu. Suaraku gemetar. Aku cuma, tolong jangan panggil aku Mas sekarang, Indri. Potongnya dingin. Kalimat itu menembus hatiku seperti pisau. Hendra mencoba menengahi, tapi Anton langsung melangkah maju. Menatapnya dengan amarah yang jarang kulihat. Kamu bos saya, Pak Hendra, tapi malam ini jangan pernah injak rumah saya lagi. Aku bisa melihat Hendra berusaha tetap tenang, tapi sorot matanya berubah. Bukan takut, tapi seperti orang yang terluka karena kehilangan kendali. Dia menatapku tajam sebelum pergi, tanpa bicara lagi. Saat mobilnya menjauh, Anton berbalik menatapku. Tidak ada bentakan, tidak ada tangan yang terangkat, hanya satu pertanyaan pelan yang membuat air mataku pecah seketika. Sejak kapan kamu ngerasa aku gak cukup? Aku tidak punya jawaban, karena jawabannya terlalu menyakitkan. Bukan karena aku ingin selingkuh, tapi karena aku merasa sudah lama sendirian, bahkan saat aku tidak sendiri. Malam itu, kami tidak bicara apapun lagi. Anton tidur di ruang tamu, dan aku hanya duduk di kamar, menatap layar ponsel yang penuh pesan tak terbaca dari Hendra. Aku tahu semuanya sudah berakhir, tapi aku juga tahu Hendra bukan tipe orang yang mudah menerima kekalahan. Sejak malam itu, segalanya berubah. Anton jarang bicara. Rumah kami terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena keheningan yang menumpuk di antara kami. Setiap kali aku mencoba mendekat, dia hanya menatapku sebentar, lalu pergi tanpa kata. Aku tahu dia terluka, dan yang paling menyakitkan adalah menyadari luka itu aku yang buat sendiri. Sementara itu, Hendra tidak berhenti. Pesan-pesannya makin gelap. Aku gak bisa tidur tanpa mikirin kamu. Kamu pikir aku bisa biarin kamu gitu aja setelah semua yang terjadi? Aku gak butuh izin siapapun buat dapetin kamu. Awalnya aku pikir itu cuma ancaman kosong. Tapi malam-malam berikutnya, aku mulai merasa dia benar-benar serius. Ada mobil yang sering berhenti di ujung jalan. Ada telepon tanpa suara di tengah malam. Dan di setiap bunyi pintu, aku selalu merasa seperti ada yang mengintai. Aku tidak pernah cerita ke Anton, bukan karena tidak mau, tapi karena aku tahu, di matanya aku sudah kehilangan kepercayaan itu. Suatu malam, hujan turun deras. Aku sedang menyiapkan teh di dapur, ketika mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Kupikir itu Anton. Tapi saat kulihat dari jendela, jantungku nyaris berhenti. Itu Hendra. Dia turun dari mobil dengan langkah cepat, wajahnya basah oleh hujan. Matanya liar. Aku buru-buru keluar ke teras, menahan tangis. Pak Hendra, tolong pergi. Ini sudah gila. Dia menatapku. Matanya merah, suaranya pecah. Kamu gak ngerti, Indri. Aku kehilangan semuanya karena kamu. Istriku tahu aku dipecat, tapi kamu diam aja. Seolah gak pernah terjadi apa-apa. Aku gemetar. Maaf, tapi aku gak bisa lagi. Semua ini salah. Dia menggeleng. Tertawa pelan. Tawa yang terdengar seperti orang putus asa. Kalau aku gak bisa punya kamu, gak ada yang boleh. Tiba-tiba, suara pintu terbuka keras dari belakangku. Anton berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi tegas. Hendra, suaranya menggema di tengah hujan. Cukup, pergi sebelum aku panggil polisi. Hendra menatapnya sebentar, lalu langkahnya maju satu kali. Hanya satu, tapi cukup membuatku panik. Anton berusaha melindungiku, tapi dalam detik yang kacau itu, segalanya terjadi terlalu cepat. Hendra mendorong Anton. Anton melawan. Mereka terpeleset di lantai teras yang licin. Aku berteriak, suara hujan menelan semuanya. Sampai akhirnya, suara keras terdengar.
Kepala Anton membentur lantai batu. Hening, aku berlari histeris, memeluk tubuhnya. Hendra, tolong, dia berdarah. Tapi Hendra hanya berdiri di sana, terpaku, menatap tangannya sendiri, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa detik kemudian, dia mundur. Perlahan, mobilnya melaju pergi di bawah hujan, meninggalkan kami, aku dan tubuh Anton yang terkulai di pelukanku. Malam itu, segalanya berakhir. Anton meninggal di rumah sakit beberapa jam kemudian. Polisi datang, laporan dibuat, berita menyebar. Hendra ditangkap seminggu setelahnya. Di hotel kecil di luar kota, sendirian, wajahnya kosong. Dia tidak melawan, hanya berkata satu kalimat. Aku cuma pengen dia ngerti. Aku tidak pernah datang ke sidangnya. Tidak sanggup, karena di mataku, dua pria itu sama-sama korban dari satu hal, kesepian. Sejak hari itu, aku hidup sendiri. Setiap pagi aku masih menyiapkan 2 cangkir teh, satu untukku, satu untuk bayangan Anton yang tak pernah kembali. Kadang aku duduk di teras, memandangi taman yang dulu dia rawat, berharap hujan turun lebih lama, supaya aku bisa menyalahkan langit atas air mata yang terus jatuh. Aku sudah kehilangan segalanya, dan setiap kali aku mengingatnya, hanya satu kalimat yang terlintas di kepalaku. Kesepian memang tak membunuh dengan cepat, tapi kalau dibiarkan terlalu lama, ia bisa membunuh segalanya. Cinta, kepercayaan, bahkan hidup seseorang.